Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Situs PKH yang memberikan informasi tentang PKH yang nyata dan apa adanya. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih alur-alur yang terdapat di PKH sehingga kita bisa menjadi anggota PKH. Apakah memang eh, orang kaya juga wajib dapat atau memang dia ada kriteria-kriteria khusus yang harus dia penuhi. Ya, marilah kita simak video ini sampai habis sehingga kita tidak gagal paham. Langsung saja kita akan membahas terkait alur dari pendaftaran calon penerima PKH dan BPNT tersebut. Jangan lupa subscribe dan share video ini bagikan ke teman-teman Anda. Setiap tahun Kemensos menambah jumlah penerima BPNT maupun PKH. Nah, di sini tugas dari aparatur desa adalah mendata semua warga yang ada di wilayahnya masing-masing dengan bantuan dari RT RW yang langsung berkoordinasi dengan Kadus setempat. Nah, melalui Pak Kadusnya, warga tersebut akan dilakukan pendataan mana warga yang memang kurang mampu secara ekonomi maupun secara finansial, akan dilakukan pendataan tersebut. Nah, setelah dilakukan pendataan, maka RT RW melakukan pengumpulan data di masing-masing kadusnya. Nah, setelah data tersebut sudah terkumpul di Pak Kadusnya, maka kadus tersebut bersama dengan aparatur desa melakukan musyawarah bersama dan menetapkan nama-nama calon yang akan masuk ke data BDT bersama operator desa. Nah, di sini operator desa melakukan pengumpulan data dan menetapkan nama-nama calon penerima ataupun calon penerima manfaat yang akan diusulkan, sehingga nanti operator desa akan melakukan pengumpulan data dan melakukan penyetoran ataupun nah, di sini operator desa setelah data tersebut terkumpul di masing-masing kadus dan melalui musyawarah yang panjang, maka operator desa akan melanjutkan data tersebut ke kabupaten. Nah, di kabupaten tersebut data akan diolah langsung dan dilanjutkan ke Kementerian Sosial. Nah, di Kementerian Sosial tersebut nanti data tersebut akan dilakukan pengolahan data sehingga akan terdapat nomor peserta istilahnya. Nah, di sana pengertian dari nomor peserta itulah nomor peserta yang harus ada ketika kita sudah mendapatkan bantuan. Nah, di sana sejenis SK-nya, SK dari bantuan tersebut. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nomor peserta, otomatis kita akan langsung terdaftar dengan bantuan PKH maupun BPNT ataupun bantuan-bantuan dari Kemensos lainnya. Sehingga penting sekali kita mendapatkan SK dari Kementerian Sosial ataupun nomor peserta istilahnya. Nah, setelah kita mendapatkan nomor peserta ID BDT tersebut, maka data yang ada di Kemensos tersebut akan langsung diturunkan ke masing-masing wilayah ataupun desa, sehingga akan dilakukan verifikasi langsung dan validasi. Nah, di sini tugas dari pendamping PKH adalah melakukan validasi dan verifikasi mana memang yang betul-betul nama tersebut yang akan kita lakukan verifikasi. Seperti di sini ketika nama tersebut dari Kementerian Sosial sudah turun, maka akan dilakukan validasi di setiap wilayah kerja masing-masing pendamping. Nah, di sini pendamping melakukan validasi. Nah, validasi tersebut adalah guys, validasi itu sendiri adalah pengertiannya adalah mencocokkan data dari calon penerima PKH
di mana kita melakukan pencocokan KK, KTP maupun berkas-berkas dari si penerima ataupun calon penerima PKH tersebut, di mana contohnya, nah setelah data yang kita pegang di pendamping dan data yang sudah dia pegang real di lapangan itu cocok, maka akan dilakukan verifikasi. Oke guys, tadi validasi ketika kita sudah mencocokkan data yang ada dipegang oleh si calon penerima manfaat tersebut, maka kita melakukan survei apakah memang betul memang dia orangnya, atau di setiap anggota terdapat. Nah, terkait validasi tersebut, maka kita melakukan wawancara terhadap si calon penerima manfaat tersebut, di mana setelah itu kita melakukan wawancara terhadap si calon penerima manfaat tersebut. Nah, di sini kita melakukan wawancara apakah memang terdapat aset yang ada di rumah tersebut, pekerjaan si kepala rumah tangga, dan terdapat dari. Nah, setelah proses validasi selesai, maka kita lanjutkan verifikasi anggota dari rumah tangga atau si calon penerima manfaat tersebut. Nah, di sini kita melakukan verifikasi di mana kita melihat apakah di anggota rumah tangga tersebut terdapat anak sekolah, lansia, ibu hamil, dan balita. Di sini terdapat 3 kategori yang akan kita masukkan ke dalam PKH. Pertama, kesehatan, kemudian pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Nah, yang pertama adalah verifikasi kesehatan. Itu sendiri adalah di mana anggota dari si calon penerima manfaat tersebut apakah memang dia hamil. Nah, setelah kita lihat dia hamil, maka dia sudah tergolong dari si calon penerima manfaat. Yang kedua adalah fasilitas pendidikan, di mana kita melakukan verifikasi mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, dan yang ketiga adalah kesejahteraan sosial, di mana di sini terdapat si calon penerima manfaat tersebut apakah ada lansia atau tidak. Nah, setelah semua komponen tersebut sudah ada di dalam satu KK tersebut, maka kita melakukan. Nah, oke guys, setelah semua komponen ataupun salah satu komponen kriteria PKH yang sudah ada di dalam satu KK tersebut sudah ada, maka di sini kita melakukan pendamping PKH melakukan penetapan ataupun yang istilahnya disebut eligible komponen. Nah, artinya adalah di sana sudah terdapat anggota ataupun sudah ada kriteria yang akan mendapatkan bantuan program keluarga harapan. Oke guys, tentu banyak yang bertanya-tanya data yang dikeluarkan oleh Kemensos ini dapat dirubah ataupun pendamping melakukan gonta-ganti nama, memasukkan nama baru terkait calon peserta. Jawabannya tidak, karena itu adalah wewenang dari Kementerian Sosial sendiri, tidak bisa diganggu gugat. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di informasi PKH selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.